Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar sudut antara bidang. Ibu akan membahas contoh soal. Diketahui pada contoh soal adalah prisma segi 4 dengan panjang alasnya yaitu 4 dan tingginya yaitu 8. Yang ditanyakan adalah berapakah sudut atau berapakah kos antara bidang BDG dan BDE. Yang pertama kita gambar terlebih dahulu bidang-bidangnya. Nah, seperti ini ya bidang BDG dan BDE-nya, di mana sudutnya terletak di sini. Kita butuh bantuan titik P. Dari mana titik P? Titik P adalah proyeksi titik E dan titik G pada garis BD. Nah, di sini titik P di tengah-tengah. Maka segitiga yang akan kita butuhkan adalah segitiga EPG. Segitiga EPG. Seperti ini segitiganya. EPG. Sekarang kita akan mencari panjang-panjang sisinya. Sekarang yang akan kita cari adalah panjang sisi EG. Perhatikan EG. EG adalah diagonal persegi, di mana sisinya adalah 4, maka diagonalnya adalah 4 akar 2. Kemudian kita akan mencari panjang EP. Perhatikan EP dan PG atau GP. EP dan PG panjangnya sama. Dari mana tahu sama? Karena sama-sama dari titik-titik persegi ke titik tengah persegi, ya. Maka EP sama dengan kita perlu bantuan segitiga EAP. Maka EP sama dengan EA kuadrat ditambah AP kuadrat atau AE ya. EA sama AE sama. AE kuadrat ditambah AP kuadrat. Maka rumusnya adalah apa? AE kuadrat ditambah AP kuadrat. Di mana AE ini sama dengan tinggi prisma yaitu 8. AP adalah setengah diagonal. Tadi diketahui diagonalnya adalah 4 akar 2. Setengah dari 4 akar 2 adalah 2 akar 2. Jadi paham ya kenapa jadi 2 akar 2? Karena AP itu setengahnya AC. AC-nya kan 4 akar 2, jadi AP-nya 2 akar 2. Didapat hasilnya 6 akar 2. Maka panjang-panjang sisi segitiganya kita sudah tahu ya, 6 akar 2, 6 akar 2 dan 4 akar 2. Sekarang yang ditanyakan adalah cos theta. Masih ingat kan cara mencari rumus cos theta? Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjumlahkan sisi-sisi yang mengapit, kuadrat dari penjumlahan sisi-sisi yang mengapit dikurang kuadrat dari sisi yang ada di hadapan sudut, dibagi 2 kali sisi-sisi yang mengapit. Jadi seperti ini rumusnya. Sisi yang mengapitnya kan EP dan PG ya. EP dan PG dijumlah. Sisi di hadapannya EG. EG dikurang tandanya ya. Yang mengapit tandanya jumlah atau tambah. Yang di hadapannya tandanya kurang, dikurangi. Semuanya dikuadratin. Dibagi 2 kali sisi yang mengapit. Yang mengapit adalah EP dan PG. Itu 2 kali EP dan PG. Tinggal dimasukin aja angka-angkanya karena sudah ada angkanya semua. Dan dihasilkan cosnya adalah 7/9. Untuk penjumlahan perkalian pembagian sudah bisa semua kan? Jadi hasilnya segini ya. Selanjutnya kita akan belajar sudut antara garis dan bidang. Contoh soal. Diketahui 5 segitiga beraturan TABC memiliki rusuk 6. Berarti rusuknya 6, segitiganya segitiga sama sisi karena beraturan. Jadi sudutnya rusuknya semua 6 kecuali tingginya ya. Tingginya belum diketahui ya, nanti dicari. Nah, yang pertama, yang ditanyakan adalah
nilai cos antara TC dengan bidang ABC. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian buat dulu segitiga bantuan. Nah, titik bantuan yang kita butuhkan adalah titik P, di mana P ini adalah proyeksi titik C terhadap garis AB. Terletak di tengah-tengah ya. Ini ibu gambar nggak terlalu tengah biar kelihatan sudutnya. Tapi nyatanya atau realnya adalah titik ini adalah titik tengah AB. Karena proyeksi C itu kan di tengah-tengah AB. Nah, sudah dapat titik bantuan P, berarti segitiga yang kita butuhkan adalah segitiga TCP, di mana sudutnya ada di titik C. Kenapa di titik C? Karena kan tadi garis yang dicari adalah TC. Kemudian kita cari sisi-sisi TC, CP, dan TP. TC, CP, dan TP. Perhatikan TC. TC itu kan panjang rusuk. Jadi nggak usah dihitung lagi ya. Panjang rusuknya tadi kan 6 ya. Kemudian CP. CP dan TP. Perhatikan, CP dan TP ini sama-sama tinggi segitiga. Ya. Kalian harus bisa bayangkan ya, kalau lihat di gambar memang kelihatannya nggak sama, tapi kenyataannya CP dan TP itu sama-sama tinggi segitiga. Mana tinggi segitiga yang akan kita cari terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan bantuan segitiga TAP. Kita membutuhkan bantuan segitiga TAP untuk mencari panjang TP. Maka TP sama dengan akar dari TA kuadrat dikurang ya, karena TP ini adalah bukan sisi miring, tapi sisi tegaknya. Nah, TA ini sisi miringnya, maka TA kuadrat dikurang AP kuadrat, di mana TA adalah rusuknya 6 dikurang AP. AP ini kan setengah dari AB. AB itu rusuknya 6, maka AP itu setengahnya. Setengah dari 6 adalah 3. AP-nya 3. Didapat hasil 3 akar 3. Nah, karena CP sama dengan TP, maka sama-sama 3 akar 3. Sudah dapat semua sisi-sisinya, kita menggunakan rumus cos theta, di mana tetanya ada di titik C. Maka rumus cos tetanya adalah sisi-sisi yang mengapit, yaitu TC kuadrat ditambah CP kuadrat, yang mengapit ditambah, yang di hadapannya dikurang, yaitu TP kuadrat dibagi 2 kali AC. 2 kali CT kali CP dikali 2 kali sisi-sisi yang mengapit. Tinggal masukin aja angka-angkanya, didapat hasilnya. Coba perhatikan, 3 akar 3 kuadrat dikurang 3 akar 3 kuadrat kan habis, sisa 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 per 2 kali 6 kali 3 sama dengan 36 akar 3. Dapat 1 per akar 3. Dirasionalkan jadi akar 3 per 3 atau 1/3 akar 3.